Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 2123189. Saya Nurul Dalilah dengan NIM 2123188. Baik, saya Adilia Rahma dengan NIM 2123204. Baik, saya Rani Sakrita dengan NIM 2123199. Saya Najla Abdillah Khairunisa dengan NIM 2123200. Saya Ratu Salsabila dengan NIM 2123210. Saya Abdul Sada dengan NIM 2132112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 6A ya? Iya. Apa kabar semuanya, anak? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Jadi siap semuanya? Iya, Bu. Coba untuk kelas untuk menyiapkan kelasnya. Baik, Bu. Ini berdoa dimulai. Sekarang kita belajar mata pelajaran Oke, minggu lalu kita membahas mengenai biografi Nabi Muhammad SAW. Oke, ada yang masih ingat mengenai biografinya, identitas Nabi Muhammad, terus apa perjuangannya, apakah ada karya yang dibuat oleh beliau? Ada yang masih ingat? Lupa. Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas biografi para sahabat-sahabat Nabi. Ada banyak sahabat Nabi. Oke, ada yang tahu salah satunya siapa? Ada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Umar. Ada lagi? Usman. Satu lagi ada banyak. Tapi pada kali ini kita hanya membahas cuma dua saja, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Jadi Ibu harap Anda semua itu dapat mengetahui biografi ataupun tentang kepribadian para sahabat yang dua tadi. Terus juga Anda tahu apa aja perjuangan mereka di dalam penyebaran Islam tersebut, dan juga Anda tahu apa aja karya-karya yang telah dibuat oleh beliau. Kali ini kita akan membagi kelompok. Ada berapa tuh ini? Oke, Ibu akan membagi dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Coba Anda buat kelompoknya. Bedakan kelompok 1 dan kelompok 2. Biar Anda itu mengikuti diskusi dengan bersama.
Kalau ada yang kesulitan, ada kendala, boleh dibilang dulu ya. Semua menulis perkataan yang masing-masing. Ya kayak gitu dia di sini nggak ada artinya di seksinya ada berarti perjuangan itu terang badar gitu ya. Sudah siap Anila? Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Nomor 2? Sudah. Oke. Kalau udah siap semuanya, udah didiskusikan? Sudah. Oke. Kemudian tuh kalau udah siap, presentasikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar Ar-Rasyidi. Nah, biografi Abu Bakar yaitu nama lengkapnya Abdullah bin Abu Quhafa. Beliau dikenal dengan Abu Bakar Ar-Rasyidi. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekah. Beliau wafat di Madinah pada tahun 634 Masehi. Beliau diberi gelar Ar-Rasyidi, yaitu artinya yang membenarkan, karena dia selalu membenarkan Nabi termasuk saat peristiwa Isra Mi'raj. Ayahnya bernama Abu Quhafa dan ibu beliau bernama Ummu Qaisama binti Sakkar. Istri beliau bernama Ummu Ruman dan Asma binti Umais. Dan anak-anaknya terkenal yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Perjuangan Abu Bakar dalam Islam itu, Abu Bakar masuk Islam adalah salah satu seorang pertama yang masuk Islam. Beliau dikenal kalangan dewasa pertama yang masuk Islam setelah Muhammad SAW di Nabi. Selanjutnya makanan dan loyalitas beliau itu menggunakan pertanyaan untuk membebaskan budak-budak Mesir. Selanjutnya menjadi teman sekedar Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj hijrah Madinah. Selanjutnya menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama oleh para sahabat melalui proses musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Menteri selanjutnya menghadapi krisis pasca wafatnya Nabi, menempaskan palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab. Selanjutnya menerangi kaum murtad dalam peperangan kita, yaitu perang melawan orang-orang yang keluar dari Islam. Selanjutnya menegakkan zakat dari kaum yang menolaknya. Kalian membahaskan Abu Bakar Ar-Rasyidi, yaitu yang pertama kualifikasi Al-Quran. Salah satu jasa terbesar Abu Bakar Ar-Rasyidi adalah menginisiasi pengujian Al-Quran dalam bentuk mushaf. Setelah banyaknya orang Al-Quran yang utuh dalam orang imam. Selanjutnya konsolidasi kekuasaan Islam. Abu Bakar berhasil menyatukan kembali wilayah-wilayah Arab yang sempat mendorongkan khilafahnya Nabi. Ini memberikan fondasi kuat bagi ekspansi Islam di masa berikutnya. Selanjutnya karakter dan kepemimpinan pimpinan Abu Bakar Ar-Rasyidi. Yang pertama yaitu sederhana. Hidup beliau hanya sangat sederhana meskipun dia tinggal di globalisasi Islam. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kelompok 1 udah menampilkan presentasinya, kelompok 2 silakan ajukan pertanyaan atau berbeda pendapat dengan kelompok yang sudah tampil. Izin Bu, maaf ya, izin bertanya kepada kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tempatkan dari kelompok 2, yaitu akan mempresentasikan biografi Ali bin Abi Thalib. Yang mana Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, yang mana menikah dengan Fatimah Az-Zahra dan memiliki 2 putra, yaitu Hasan dan Husain. Sejak kecil Ali disuruh asuh oleh Nabi sehingga tumbuh dalam lingkungan Nabian dan nilai Islam yang kuat. Yang kedua yaitu perjuangan dalam menerapkan Islam. Ali itu yang pertama itu orang yang pertama dari kalangan anak-anak yang memeluk Islam dan menunjukkan kenabiannya sejak dini. Yang kedua yaitu menggantikan posisi Nabi saat hijrah tidur di tempat Rasulullah untuk mengetahui kaum Quraisy yang tidak mendukung Nabi. Yang ketiga yaitu perjuangan tampil dalam berbagai perperangan seperti perang Badar, Uhud, Khandaq dan Khaibar. Yang mana dia dijuluki Asyadullah, yaitu singa Allah karena keberaniannya sebagai khalifah keempat. Sedangkan karyanya yaitu ahli dalam hukum Islam dan tafsir Al-Quran. Banyak pendapatnya menjadi julukan dalam hijab dan Arab. Selanjutnya terkenal ilmu bahasa Arab. Ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pertanyaannya, mengapa perang Riddah penting dalam sejarah Islam? Oke, dapat? Udah tahu pertanyaannya? Oke. Dua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dan setiap kelompok ada pertanyaannya akan masih. Nah, kasih 3 menit aja untuk mendiskusikan pertanyaan yang telah diajukan tadi. Semua bekerja sama ya untuk mencari jawabannya, mendiskusikan jawabannya. Oke, udah siap semua? Sudah tahu. Oke, nomor 1? Sudah 2? Sudah tahu. Nah, nomor 1 jawab. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa perang Riddah penting dalam sejarah Islam? Kenapa penting? Karena perang Riddah ini memiliki signifikan besar dalam sejarah Islam karena terjadi setelah wafat Nabi Muhammad. Alasan yang penting yang pertama yaitu menjaga kesatuan umat Islam. Khalifah Abu Bakar memandang ini sebagai ancaman terhadap persatuan umat dan bertindak untuk mempertahankan keutuhan Islam. Yang kedua, mengatasi pemberontakan dan nabi palsu. Perang Riddah ini membantu menumpas gerakan ini dan menegaskan bahwa Nabi Muhammad akan berakhir. Yang ketiga, memperkuat kekhalifahan Islam. Yang keempat, membuka jalan bagi ekspansi Islam. Mungkin sekian jawaban dari kami, Bu. Oke, bagaimana kelompok 2? Baik, terima kasih kepada
yaitu yang pertama ketakuan yang berada dalam menghadapi tantangan. Di mana seorang pegawai itu dia memprinsip kebenaran ini tidak tunduk pada memberitakan tekanan sosial. Yang kedua itu keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Yang dimana itu tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, yang berkuasa dan yang tertindas. Yang ketiga itu kepemimpinan yang merakyat dan amanah. Di mana menganggap diri itu bukan penguasa dan juga tapi mungkin segitu saja. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, bagaimana kelompok 1? Kami paham dengan penjelasan yang Jadi prinsip dari kepemimpinan Abu Bakar itu tadi ada keadilan, ada juga musyawarah terbuka. Jadi pada masa Abu Bakar itu dia menerapkan prinsip keadilan yang mana meletakkan pada tempatnya, yang mana dia tidak akan membedakan mana yang miskin, mana yang kaya. Dan juga pada masa itu juga dia membuka musyawarah yang terbuka, yang mana dia tidak misalnya ada masalah dia akan memusyawarahkannya dengan pemimpin-pemimpin lainnya, tidak mengambil keputusan sendiri. Oke. Udah ada tahu semua berarti kan? Sudah. Oke. Nah, udah ada tahunya semua pertanyaan nanti sudah disampaikan. Anda ibu rasa sudah paham dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Oke, sekarang ibu mengulang dari awal dulu. Tadi ada biografinya, ada perjuangannya, ada karyanya. Kemudian kita bahas ada 2 tokoh. Yang pertama Abu Bakar, kedua Ali bin Abi Thalib. Oke, yang pertama itu singkat aja. Nama panjangnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Kapan dia lahir? 570 Masehi. Kapan dia wafat? Tadi kan dicatat. Kapan dia wafat? 8 Agustus tahun 634 Masehi. Apa perjuangannya? Memberantas nabi-nabi palsu lagi. Karyanya apa yang dibuatnya? Memodifikasi Al-Quran. Dia membuat Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, oke. Wafat Ali bin Abi Thalib kapan? Wafatnya yaitu 1938 Masehi. Lahir pada tahun 1900 Masehi. Oke, apa perjuangan Ali bin Abi Thalib ini? Dia adalah orang pertama dari kalangan yang berislam yang berkerajaan sedan ini pegang hutan merah ketika posisi Nabi banyak perjuangannya. Terus apa karya yang dibuat beliau?
Amin.